Sering nggak sih kita ngerasa berita ekonomi itu pusing banget? Banyak istilah aneh, grafik yang naik turun nggak jelas. Tapi, gimana kalau saya bilang, di balik semua kerumitan itu, ekonomi sebenarnya bekerja kayak mesin yang cukup simpel? Yuk, kita coba bedah bareng-bareng mesin ini. Pakai panduan dari investor legendaris Ray Dalio. Nah, kutipan dari Ray Dalio ini intinya. Dia percaya kalau banyak banget kesulitan ekonomi yang sebenarnya nggak perlu terjadi. Cuma gara-gara kita nggak paham cara kerja mesin ini. Jadi ini bukan soal teori doang loh, ini tentang memahami kekuatan yang ngebentuk hidup kita sehari-hari. Jadi, semua naik turunnya ekonomi yang kita rasain itu didorong sama tiga kekuatan utama ini. Pertumbuhan produktivitas, lalu ada siklus utang jangka pendek, dan yang terakhir, siklus utang jangka panjang. Bayangin aja tiga hal ini kayak lapisan kue. Nanti pas kita tumpuk satu sama lain, kita bakal dapat peta yang akurat banget buat ngelacak ekonomi. Oke, ini dia peta jalan kita. Kita mulai dari yang paling kecil, yaitu transaksi, terus kita bahas soal kredit, dua siklus utang yang gede, proses deleveraging yang penting banget, dan kita tutup dengan 3 aturan simple buat kita ingat. Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, sesuai janji tadi, untuk bisa paham mesin raksasanya, kita harus mulai dari bagian terkecilnya dulu, yaitu sebuah transaksi. Pokoknya, tiap kali kita beli kopi, bayar kosan, atau bahkan beli saham, itu semua transaksi. Anggap aja ini kayak atom di alam semesta ekonomi. Ini unit paling dasarnya. Nah, ini nih yang keren. Jadi, sesederhana itu sebetulnya. Kalau kita totalin semua transaksi yang terjadi, buat mobil, buat beras, buat saham, apapun itu, ya itulah ekonomi. Sesimpel itu. Tapi tunggu dulu, transaksi doang nggak cukup buat ngejelasin kenapa ekonomi bisa booming terus tiba-tiba anjlok. Nah, untuk itu kita perlu kenalan sama komponen berikutnya. Komponen yang paling besar, paling sering disalahpahami, dan paling kuat pengaruhnya, yaitu kredit. Kenapa sih kredit ini penting banget? Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Ada di skalanya yang gede banget dibandingin uang beneran yang ada di kantong kita. Coba deh, lihat angka ini. 50 triliun dolar itu jumlah kredit di Amerika aja. Bandingin sama uang tunai yang cuma 3 triliun. Jauh banget kan? Ini artinya sebagian besar yang kita sebut uang di ekonomi modern itu sebenarnya adalah kredit. Makanya kredit itu punya kekuatan yang luar biasa. Jadi apa bedanya? Gini, kalau uang itu transaksi selesai saat itu juga. Kelar. Nah, kalau kredit ini beda. Kredit itu intinya janji. Janji kita bakal bayar di masa depan. Kita seolah-olah minjem dari diri kita di masa depan, supaya kita bisa belanja lebih banyak hari ini. Dan janji ini ya jadi utang. Nah, ini dia mantra utamanya, aturan emas dari mesin ekonomi. Setiap rupiah yang Anda belanjakan, itu jadi pendapatan buat orang lain. Dan sebaliknya, setiap rupiah yang kita dapat, itu asalnya dari pengeluaran orang lain. Inilah yang bikin roda ekonomi terus muter. Dan dari sini kita bisa lihat gimana kredit itu ngebentuk siklus yang muter terus dan nguatin dirinya sendiri. Kita belanja pakai kredit, pendapatan orang lain naik. Pendapatan mereka jadi lebih gampang dapat pinjaman. Ujung-ujungnya mereka belanja lagi lebih banyak, gitu terus. Ini yang bikin pertumbuhan sekaligus ngebentuk siklus. Tapi tentu aja, pesta ini nggak bisa selamanya kan? Lama-lama cicilan utang itu mulai berasa berat. Nah, kebiasaan pinjam-meminjam dan belanja ini, kalau dilakuin jutaan orang selama bertahun-tahun, bakal menciptakan 2 siklus utang besar yang ngebentuk realitas ekonomi kita. Jadi ada 2 siklus nih. Yang pertama, siklus utang jangka pendek, yang biasanya berlangsung sekitar 5-8 tahun. Nah, ini yang sering kita dengar di berita sebagai resesi dan ekspansi. Terus, ada siklus raksasa, siklus utang jangka panjang, yang bisa sampai 75 hingga 100 tahun. Saking lamanya, kebanyakan dari kita cuma ngalamin sekali seumur hidup. Makanya pas kejadian, kita sering kaget. Oke, sekarang kita coba gambar petanya ya. Dasarnya, pondasinya itu garis lurus yang naik pelan-pelan ini. Ini namanya pertumbuhan produktivitas. Seiring waktu, kita jadi lebih pintar, lebih efisien. Inilah yang benar-benar naikin standar hidup kita dalam jangka panjang. Oke, di atas garis lurus tadi, kita tambahin lapisan pertama. Siklus utang jangka pendek. Gelombang naik turun ini, penyebab utamanya adalah bank sentral yang naikin dan nurunin suku bunga. Pas kredit gampang, ekonomi naik. Pas kredit diperketat, ekonomi turun. Dan ini dia gambar lengkapnya. Di atas semuanya, kita taruh siklus utang jangka panjang. Ini terjadi karena selama puluhan tahun, utang itu tumbuhnya lebih cepat daripada pendapatan. Siklus ini terus naik dekade demi dekade, sampai akhirnya mentok di puncak. Titik di mana beban utang udah kegedean dan sistemnya nggak kuat lagi. Terus,
Apa yang terjadi pas kita nyampe di puncak gunung utang itu? Kita masuk ke fase yang paling sakit tapi nggak bisa dihindari dari siklus ini. Namanya deleveraging atau proses pengurangan utang besar-besaran. Nah, ini penting banget buat dibedain ya. Deleveraging itu bukan resesi biasa. Kalau resesi, bank sentral bisa potong suku bunga buat bikin orang mau minjem lagi. Tapi pas deleveraging, suku bunga itu udah nol atau deket banget sama nol. Amunisinya udah habis. Nah, karena cara biasa udah nggak mempan, para pengambil kebijakan harus pakai cara lain. Ada 4 alat utama buat nurunin beban utang. Dan sepanjang sejarah, setiap proses deleveraging itu selalu pakai kombinasi dari keempat cara ini. Nah, tantangannya di sini. 3 cara yang pertama, pangkas pengeluaran, kurangin utang, dan redistribusi kekayaan, itu sifatnya deflasioner. Maksudnya, rasanya sakit dan bikin ekonomi jadi lambat. Cara keempat, yaitu cetak uang, itu inflasioner dan bisa ngerangsang ekonomi. Kuncinya adalah menyeimbangkan langkah-langkah yang menyakitkan ini dengan langkah yang merangsang untuk mencapai apa yang disebut Dalio sebagai deleveraging yang indah. Sebuah proses yang sulit tapi nggak sampai menghancurkan segalanya. Oke, setelah ngelewatin semua ini, apa sih pelajaran yang bisa kita ambil? Semuanya bisa kita ringkas jadi 3 aturan sederhana. Pertama, jangan sampai utang naiknya lebih cepat dari pemasukan. Ini biar kita nggak kelilit utang. Kedua, jangan sampai pemasukan naiknya lebih cepat dari produktivitas, biar kita nggak kalah saing. Dan yang ketiga, ini yang paling penting buat jangka panjang, lakuin apapun buat naikin produktivitas kita. Oke, sekarang Anda udah punya kerangkanya, petanya, buat ngelihat cara kerja mesin ekonomi. Pertanyaan besarnya sekarang, buat Anda renungin, dengan melihat apa yang terjadi di sekitar kita. Menurut Anda, kita ada di posisi mana dalam siklus besar ini?